Selamat siang, selamat datang di live TikTok CKN Bubble. Ini adalah akun official BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pangkal Pinang. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang program CKN, mohon dibantu share ke saudara, kerabat, teman dekat, keluarga yang ingin bertanya tentang program CKN, atau ada yang mau sharing nih terkait program CKN, kan silakan. Belum ada informasi dan regulasi resminya Kak, cek kita lihat aja bersama ya Kak. Kami juga nunggu nih regulasi dan mekanisme dari pemerintahnya Kak untuk terkait pemutihan. Verifikasi wajah muka orang tuanya aja Kak, catatan kecil bayi. Oh Kak, Tama online, kalau mau ke peserta yang dibantu oleh pemerintah Kak, Tama online, silakan ke Dinas Kesehatan ataupun Dinas Sosial Kak untuk diajukan sebagai peserta yang dibantu oleh pemerintah. Karena apa? Yang pertama, verifikasinya itu dari Dinas Kesehatan ataupun Dinas Sosial. Kemudian persyaratannya apa aja itu tergantung dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kak. Apakah dibutuhkan surat keterangan tidak mampu dan sebagainya. Dan yang ketiga, tergantung dari ketersediaan anggaran dari pemerintah daerah. Gitu Kakak. Kak Waimi, bayarnya itu sudah sesuai dengan tanggal yang pembayarannya Kakak? Sudah sesuai dengan tanggal bayar di virtual account-nya Kakak? Jadi di virtual account kan ada tanggal pembayaran paling cepat tanggal berapa dan paling lambat tanggal berapa. Nah, apakah bayarnya sudah sesuai dengan tanggal tersebut? Ditunggu aja Kak 2 atau 2 hari lah ya. Apakah takutnya dia ada karena pembayaran dia ada masa clearing untuk masuk ke BPJS Kesehatannya. Kita tunggu aja 1 atau 2 hari. Kalaupun sampai dengan 2 hari, misalkan Senin ya, itu nggak masuk juga, Kakak mohon dibantu ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya untuk dilaporkan, dibantu dibawa bukti struk pembayarannya ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, nanti dibantu sama petugas BPJS Kesehatannya. Kak, catatan kecil, kalau PBI anggota di akun JKN-nya bisa pisahkah? Kalau mau digabungkan, apakah bisa ke kantor BPJS Kesehatan? Kak, catatan kecil baik, ya tergantung dari anggaran pemerintahnya Kak. Apakah bantuan pemerintah daerah atau pemerintah pusat? Kalau dia beda anggaran, tidak bisa digabung Kak, karena yang membantu membayarkan iurannya itu berbeda berbeda anggarannya, jadi makanya nggak bisa digabung. Tapi kalau yang membayarkan adalah pemerintah yang sama, misal nih Kakak tinggal di daerah Jakarta sedangkan istri dapat bantuan pemerintah dari negara, itu kan beda ya anggarannya. Nah, itu nggak bisa digabung kecuali anggarannya sama, dari Jakarta sama Jakarta juga itu bisa digabung. Tapi kalau berbeda anggarannya yang membayarkan jaminan kesehatannya nggak bisa digabung Kakak. Jadi masing-masing di mobile JKN-nya. Kak September, S-nya apa? Kak, suami dan kedua anakku BPJS upah pekerja ya Pak, tapi punya aku kok BPJS PBI sendiri. Kak September, silakan lapor ke PIC perusahaan. Atau Kak September, saya boleh tahu untuk pekerja penerima upahnya terdaftar sebagai apa? Pegawai pemerintahan kah atau pegawai swasta? Kalau dia pegawai swasta, itu lapornya ke PIC ataupun bagian HRD perusahaan untuk didaftarkan si tanggungan keluarga ke HRD perusahaan melalui EDABU namanya. Tapi kalau kakak dari pekerja pemerintahan, silakan lapor ke kanal layanan BPJS Kesehatan. Nah, ini Kak kanal layanan BPJS Kesehatannya. Ini tergantung kebutuhannya mau yang mana ya. Kalau mau daftarnya by online bisa. Ini BPJS Pandawa namanya, pelayanan administrasi menggunakan WhatsApp ataupun WA. Nah, di sini ada nomor kontaknya. Kalau Bapak mau daftarkan untuk anggota keluarga,
nanti pilih yang pendaftaran anggota keluarga, administrasi. Nanti tanggungan keluarganya masuk ke sebagai pekerja upah kalau untuk pemerintahan. Tapi kalau pegawai swasta silakan lapor ke PIC perusahaannya ya Kakak September. Iya Kak, catatan kecil. Jadi masing-masing Kak, kalau memang dia masing-masing anggarannya berbeda, nggak bisa digabung Kak. Kak Desi sama Kak Desi Agustina, kalau mau mengeluarkan anggota keluarga yang sudah meninggal dunia bisa ke Pandawa Kak. Nomor kontaknya ini, nanti Kakak pilih yang poin nomor administrasi, pilih pengurangan anggota keluarga. Disiapkan persyaratannya, surat keterangan kematian atau akta kematian beserta dengan identitas yang melapor, KTP. Nanti dipoto selfie seperti ini, diuploadlah berkasnya. Ataupun nanti ada iuran yang untuk kakak yang meninggal ya. Ataupun nanti kalau ada iuran setelah meninggal dunia, nanti dibantu ke kantor BPJS Kesehatan untuk direkonsiliasikan atau dihapuskan tagihan iuran setelah meninggal. Tapi kalau pada saat dia meninggal, iurannya sudah dibayarkan lunas, segera dilaporkan ke Kak Desi maksimal 7 hari sejak perubahan data, agar nanti datanya terupdate dan menghindari kelupaan ya Kak. Hai Kakak Ninja, kakak anakku udah umur 4 tahun baru mau bikin BPJS Mandiri, kira-kira ada tunggakan enggak? Ya Kakak Ninja, untuk iuran bayi baru lahir itu dihitung sejak dia lahir. Itu sesuai dengan peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018, yang dimana bayi yang lahir mulai dari tahun 2018 itu iurannya dihitung sejak lahir. Namun dengan maksimal jumlah tunggakan itu adalah 24 bulan ataupun 2 tahun Kak. Jadi kalau anak kakak umurnya sudah 4 tahun, yang ditagihkan hanya 24 bulan ataupun 2 tahun. Kak Ayo Apel, Kak kenapa ya nik suami saya terdaftar di PBI dengan nama orang lain perempuan lagi? Oh dilapor aja Kak untuk dilakukan updating. Jadi itu bukan punya kakak. Kemungkinan itu migrasi dari data bantuan pemerintah pusat Kak yang belum valid. Namun kalau kakak merasa itu bukan punya istri ataupun anggota keluarga kakak ataupun suami, silakan dilaporkan di updating. Kak Miss Yuyan, Kak bisa nggak dari BPJS Mandiri pindah ke BPJS pemerintah? Nah, cakep nih, ada 49 orang yang tanya mau ke bantuan pemerintah bisa nggak? Kakak, kalau mau ke bantuan pemerintah itu silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial sesuai dengan domisili untuk diajukan sebagai peserta yang dibantu oleh pemerintah. Karena masing-masing daerah itu dia memiliki persyaratan sendiri, Pemdanya yang tepatnya Kak, Pemdanya memiliki persyaratan sendiri. Kemudian masing-masing Pemda juga memiliki anggaran ya. Nah, anggarannya berapa kami kurang paham. Maka yang mengaturnya itu adalah dinas kesehatan ataupun dinas sosial. Kakak coba ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial untuk diajukan sebagai peserta yang dibantu oleh pemerintah. Koopi mau daftar BPJS apa, yang bayar bantuan pemerintah atau pegawai Koopi? Kak Lita, pemutihan belum ada informasi resminya Kak, kita tunggu bersama ya Kak Lita untuk terkait informasi pemutihan, karena kami pun masih menunggu regulasinya seperti apa, terus mekanismenya seperti apa, kami belum dapat Kak. Biasanya juga untuk informasi tersebut bukannya publik, karena kami pun peraturan presiden dan undang-undang. Kita tunggu ya Kak Lita. Kak Anissa tinggal pilih dirubah dulu aja Kak untuk nomor handphonenya sama alamat emailnya Kak Anissa Inayatulani. Terkait nomor HP sama passwordnya gimana. Kalau HP-nya nanti diubah ke sini Kak, ke administrasi perubahan dan perbaikan data. Nanti kalau sudah rubah nomor handphone, pada saat kakak login aplikasi mobile JKN, pilihnya lupa sandi. Jadi nanti di reset lah password sandinya ke alamat email yang sudah terdaftar. Kak Nur Alifa, Kak mau tanya, saya beberapa kali dapat WA dari BPJS
atas nama orang yang saya tidak kenal disuruh bayar tanggungan. Kak Nur, coba di reka adegan lagi ya, dulu-dulu diingat-ingat ya. Pernah tidak bantu tetangga, sanak saudara, kerabat, keluarga, ataupun teman yang daftar BPJS menggunakan nomor handphone kakak? Nah, karena BPJS Kesehatan itu pastinya akan menginformasikan ke peserta yang menunggak dan ke nomor handphone pada saat daftar BPJS Kesehatan. Takutnya nih, dulunya kita ingat-ingat pernah daftar BPJS Kesehatan punya entah tetangga, entah teman, pakailah nomor handphone kakak, maka informasi terkait tunggakannya juga dikirimkan nomor handphone yang terdaftar Kak Nur. Kalaupun misalkan kakak tidak mengenal, kakak mohon dibantu ke kantor BPJS Kesehatan ya kak, untuk di updating sama petugas. Sepertinya untuk kasus cashback kakak harus ke kantor BPJS Kesehatan. Kak Ismayani mau tanya dong, saya kemarin baru nambah anggota keluarga jadi 3 tapi bayarnya hanya 2, itu gimana konfirmasi? Kak Ismayani coba dicek lagi di nomor virtual account-nya, itu tanggal pembayarannya kapan kak, pastikan bayar sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Atau di yang peserta satunya itu sudah bayar di tagihan bulan tersebut, makanya tagihan hanya muncul 2 orang yang baru daftar kan, Kak Ismayani. Nah Kak Maris terima kasih, sama Kak, saya juga memiliki aplikasi mobile JKN dan sering logout sendiri ya Kak. Benar sekali, itu yang pertama adalah proteksi usaha kami ini untuk proteksi akun kakak itu, biar misalnya kan kita tidak tahu handphonenya hilang dan sebagainya. Nah mau akses mobile JKN kan itu ada data pribadi nih kak, lengkap di situ, ada nama, NIK, tanggal lahir dan sebagainya. Takutnya itu disalahgunakan ke orang. Nggak apa-apa kak, asal kakak itu ingat user sama passwordnya milik JKN mobil kakak. Yang jelasnya itu adalah salah satu cara untuk menghindari identitas kakak tersebar ke publik. Itu Kak Maris. Kak Nur Alifa, kak saya beberapa kali di WA, kejawab. Kak, BPJS terdaftar PBPU dan BP pemerintah daerah. Iya, berarti itu jaminan kesehatannya dibantu oleh pemerintah daerah kakak. Kak Mbak Dewi, cek denda atau tunggakan kak. Denda itu muncul bila peserta menunggak, kemudian bayar tunggakan dan menjalani rawat inap, baru akan dikenakan denda namanya. Karena kita dendanya ke pelayanan kesehatan ya kak kalau rawat inap. Tapi kalau untuk tagihan iuran per bulan itu sesuai dengan iuran per bulan perorangannya kak. Kalau mau ngecek bisa kak ke Pandawa. Ini Pandawa, nomor kontaknya kakak pilih cek status pembayaran, nanti akan diinformasikan tunggakannya berapa jika terdaftar sebagai peserta mandiri ya kak. Kak Humaida Nisa, kak BPJS terdaftar PBPU Pemda daerah tapi ada angsuran, ada cicilannya kak, atau ada tunggakan sebelumnya. Nggak masalah kak Humaida, untuk tunggakannya tetap melekat ke pribadi peserta. Nah, saran saya dicicil aja di sini pakai rehab. Jadi seiring terdaftar sebagai bantuan pemerintahnya, namun kakak mencicil tunggakannya. Sewaktu-waktu nanti kalau dari bantuan pemerintahnya nonaktif, maka bisa beralih ke mandiri dengan kondisi tidak ada lagi tunggakan kak Umay. Kak Wahyu, kak kalau mau aktifin BPJS karena resign kerja, mau aktifin lagi ke pemerintah apa bisa? Kejawab tadi ya Kak Wahyu, silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial untuk diajukan sebagai peserta yang dibantu oleh pemerintah. Kak Sanem Caca, selamat siang kak, kalau aku mau bayar BPJS telat tapi nggak bisa tulisannya sudah terbayar, gimana tuh? Cek dulu Kak Shanum terdaftarnya sebagai peserta apa, yang bayar bantuan pemerintah atau pegawai kondisinya saat ini kak. Kak Ambu 26, fotonya pakai identitas orang tuanya aja kak, foto orang tuanya, tinggal pilih lupa password aja Kak Anissa. Ini ya kak,
pertama tadi kejawabnya kan, bisa. Kak Resdianto, Kak katanya